Shalom. Saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberikan kekuatan, kesehatan, kecukupan sehingga kita bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang terus mengalir di dalam hidup kami, melimpah di dalam hidup kami, sehingga saat ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Ini semua karena berkat Tuhan yang luar biasa. Kami mau menaikkan setiap puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan saat ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan dan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan yang terlibat, kiranya Tuhan sendiri akan memberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau angkat sebuah pujian saat ini bersama-sama. Kita mau angkat pujian. Kalau sampai saat ini kita ada, itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua karena berkat Tuhan yang luar biasa. Kita mau angkat pujian, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan segenap hati kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
Kita mau dengarkan firman Tuhan saat ini, kita mau siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan saat ini bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga setiap apa yang kita perbuat itu menjadikan Tuhan sukacita atas hidup kita. Kita mau siapkan hati kita mau angkat sebuah pujian sungguh indah. Terima kasih Yesus untuk setiap hal yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kami. Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi dengan segenap hati kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
sungguh indah, sungguh indah. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu melindungi kehidupan kita walaupun dalam suasana pandemi pada hari-hari ini yang belum berakhir. Nah, mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Allah. Biarlah firman Allah ini menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita, dalam menjalani hidup di hari-hari ini. Karena hidup di hari ini kita butuh Tuhan untuk selalu bersama dengan kita. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan mulai membaca ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya pernah mendengar kata dokter kepada pasiennya. Dokter bilang begini, bahwa manusia hidup itu punya kewajiban, yaitu makan dan minum. Kenapa dokter menyarankan demikian? Karena kalau dia mau makan dan mau minum, yang sehat supaya tidak sakit, yang sakit supaya cepat sehat, maka makan dan minum menjadi satu keharusan yang harus dilakukan oleh manusia yang masih hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, sadar atau tidak bahwa kehidupan kita sudah diberkati Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Pelindungan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan, tentunya punya kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu hidup bermazmur bagi Tuhan, hidup memuji dan menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, itu satu keharusan yang harus dilakukan sebagai orang yang percaya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberkati kita, karena Tuhan sudah menolong kehidupan kita. Maka renungan pada sore hari ini atau saat ini dengan tema bermazmurlah bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, kenapa kita mesti harus bermazmur bagi Tuhan? Kenapa kita mesti harus memuji dan menyembah Tuhan? Alasan yang pertama, mari kita lihat ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Itu ayat yang kedua. Dan ayat ketiga, aku bermazmur bagi Tuhan. Itu ayat yang ketiga. Dan ayat keempat berkata, sebab musuhku mundur. Dan ayat kelima dia berkata, sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Allah sebagai hakim yang adil. Dasar inilah yang membuat kita bermazmur bagi Tuhan. Karena Allah kita yang menjadi pembela dalam kehidupan kita. Allah selalu hadir ketika kita menghadap kesulitan. Allah selalu datang untuk
menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Dan tentunya kita sudah banyak pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Jatuh bangun kita alami. Tetapi sampai saat ini pun kita beroleh pembelaan Tuhan. Dan kita ada sampai saat ini itu karena pembelaan Tuhan. Maka ketika Daud berkata, aku bermazmur bagi Tuhan, bersuka cita, bersorak-sorai memuji Tuhan, itu satu alasan yang cukup kuat karena Tuhan menjadi pembelanya. Maka saya harap Bapak Ibu Saudara meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu menjadi pembela kita dalam setiap perkara. Allah selalu menjadi penolong kita dalam setiap persoalannya. Maka bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebuah hari-hari akan datang, terus berada dalam pembelaan Tuhan. Tetaplah bermazmur, tetaplah memuji Tuhan, apapun keadaan, apapun situasi Bapak Ibu Saudara. Sulit memang dalam kondisi sakit kita bermazmur. Sulit memang ketika kita dalam keadaan tidak punya uang untuk bermazmur. Tapi Tuhan berkata, bermazmurlah, karena Tuhan menjadi pembela kita. Jadi poin yang pertama, kenapa kita mesti harus bermazmur bagi Tuhan? Karena Tuhan menjadi pembela kita. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-10. Kenapa kita mesti harus bermazmur bagi Tuhan? Karena Tuhan tempat perlindungan kita. Tuhan menjadi tempat pengayom kita. Tuhan menjadi tempat untuk kita berlindung. Sehingga kita terselamatkan dari segala bahaya. Kita terselamatkan dari segala kesulitan. Kita terselamatkan dari segala pergumulan. Karena Tuhan sanggup untuk melindungi kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang sedang sesat. Apa artinya? Artinya bahwa Tuhan selalu melindungi kehidupan kita. Allah akan selalu bersama dengan kita di saat kita sedang diinjak. Mungkin diinjak oleh sakit penyakit. Mungkin diinjak oleh masalah keluarga. Diinjak oleh masalah pekerjaan. Mungkin kita menghadapi tekanan hidup yang sulit untuk kita bisa keluar. Tapi ketika Bapak Ibu mau datang kepada Tuhan, mau bermazmur kepada Tuhan, mau memuji dan menyembah Tuhan, maka dipastikan Allah menjadi pengayom dalam kehidupan kita. Pengayoman Tuhan bukan saja untuk membuat kita tenang, tapi pengayoman Tuhan akan membukakan jalan bagi kita untuk menjadi seorang pemenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu panjenengan ingat kehidupan Paulus dan Silas ketika mereka berada dalam penjara Filipi. Dia tidak ada jalan keluar. Tidak ada pintu yang terbuka untuk mereka keluar. Tetapi dia tahu bahwa masih ada pintu di atas terbuka. Pintunya Tuhan terbuka. Maka dia melakukan apa? Pujian dan menyembah Dia. Di saat mereka memuji dan menyembah Tuhan, terjadi mukjizat. Terjadi gempa besar dan pintu-pintu penjara terbuka dan pasung Paulus dan Silas yang dialaminya terbuka. Maka ketika kita mau memuji menyembah Tuhan dalam kondisi yang sukar, dengan hati yang serius, dengan hati yang sungguh-sungguh, akan terjadi mukjizat. Maka jangan pernah takut, sekalipun dalam masa pandemi ini Tuhan pasti melindungi kita. Pastikan Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi apapun kita tetap bermazmur dan memuji Tuhan. Jadi poin yang kedua, kenapa kita harus bermazmur bagi Tuhan? Karena Tuhan itu tempat perlindungan kehidupan kita. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kutinggalkan, saya ulangi, sebab tidak engkau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Menarik, poin yang ketiga untuk kita renungkan bersama, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita masih harus bermazmur bagi Tuhan? Kenapa kita harus memuji Tuhan atau memuji-muji Tuhan?
Karena Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Orang yang mengenal Tuhan, mengenal pribadinya Tuhan, mengenal siapakah Yesus itu, dan orang itu menjadi percaya. Dan ketika orang itu percaya kepada Yesus, maka Yesus berkata, engkau tidak akan meninggalkan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan bersama dengan kita. Di saat kita sakit, Tuhan bersama dengan kita. Di saat kita menghadapi pergumulan, Tuhan bersama dengan kita. Ketika kita menghadapi hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, Allah bersama dengan kita. Apalagi ketika kita dalam situasi yang buruk, mencari Tuhan, memuji Dia, berdoa sama Dia, maka dipastikan Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Maka ketika Tuhan bersama dengan kehidupan kita, tidak ada sesuatu yang sulit untuk kita hadapi, karena kekuatan Tuhan bersama dengan kita. Maka pastikan Bapak Ibu Saudara, di hari-hari yang sukar pada hari-hari ini, tetaplah bersama dengan Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan. Tetaplah Bapak Ibu Saudara mengagungkan Tuhan. Tetaplah Bapak Ibu berada dalam hadirat-Nya, supaya penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini memberikan satu penegasan bagi kita. Bermazmurlah bagi Tuhan, karena Tuhan Allah yang kita sembah itu menjadi pembela kita. Allah yang kita sembah itu menjadi tempat perlindungan bagi kita. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tetapkan hatimu untuk selalu bermazmur bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur atas firman Tuhan pada saat ini. Engkau sudah memberikan satu penguatan iman kami ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Bahkan Engkau menjadi pembela kami. Engkau menjadi pelindung dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah melepaskan kehidupan kami sendirian, karena Tuhan begitu setia dalam kehidupan kami. Maka saat ini kami berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, diberkati dalam rumah tangga mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberikan kekuatan oleh Tuhan ketika mereka menghadapi situasi yang sukar dan yang sulit, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Bagi teman-teman kami yang sedang bergumul, sedang melawan sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berikan kekuatan dan Engkau berikan penyembuhan bagi mereka, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang datang dari Tuhan. Mereka memiliki kekuatan yang datang dari Tuhan, dan mereka boleh sehat, mereka boleh kembali bekerja, mereka boleh kembali beribadah, mereka boleh kembali untuk memuji-muji Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam setiap kehidupan bagi anak-anak Tuhan. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati setiap pekerjaan mereka, diberkati anak-anak kami sedang sekolah, diberkati mereka sedang bergumul dengan sakit penyakit, disembuhkan oleh Tuhan, sehingga hari ini mereka memulai kemenangan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka kedua tangan kita dan kita terima berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami bersama-sama membuka tangan dan hati kami, mau terima berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati kehidupan kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya firman Allah dan melakukannya, mari kita bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetapkan hatimu terus bermazmur bagi Tuhan, karena Tuhan terus akan bersama dengan kita. Haleluya, amin.